Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi terakhir mata kuliah Ekonomi, Budaya, dan Kearifan Lokal. Kita akan membahas juga kemitraan seperti yang ada di kelompok 12. Ya, ini berkaitan dengan kemitraan, berkaitan dengan perekonomian daerah. Ini saling melengkapi dengan materi yang kemarin. Ya, materi yang kemarin di kelompok 12. Ini juga ada tambahan model-modelnya, kemudian ada. Jadi materi ini itu hampir sama dengan materi yang kemarin, cuma saling menambahi begitu ya. Untuk yang materi ke-13 ini sama-sama membahas tentang kemitraan, sama-sama membahas tentang pemerintah daerah, perekonomian daerah begitu. Yang pertama, pengertian kemitraan. Kemitraan adalah jalan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar atau perusahaan mitra, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Nah, ini pengertian kemitraan juga termasuk di dalamnya memuat tentang prinsip-prinsip kemitraan untuk saling menguatkan, saling menguntungkan, dan saling memerlukan. Berikutnya ada alasan, analisis, dan kendala umum yang terjadi di kemitraan kerjasama guna memajukan perekonomian daerah. Apa saja alasan-alasan yang melatar belakangi beberapa daerah melakukan kemitraan? Alasan terjadinya kemitraan, alasannya ada banyak. Yang pertama, meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra, kemudian memperbaiki pengetahuan situasi pasar, memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru, meningkatkan pengembangan produk, memperbaiki proses produksi, memperbaiki kualitas, meningkatkan akses terhadap teknologi. Jadi sekiranya kurang-kurang apa, itu yang diharapkan dari kemitraan. Yang kurang itu bisa jadi tidak kurang lagi, atau sudah sempurna, atau sudah beres gitu ya. Nah, kemitraan itu harus berdasarkan atas sukarela atau suka sama suka. Jadi tidak ada paksaan, karena kemitraan ini kan tujuannya untuk kebaikan. Kalau dipaksakan pasti tidak akan terjadi kebaikan karena terpaksa. Jadi harus ada prinsip suka sama suka, atau dalam Islam ada prinsip antara dimingkum atau saling rela. Dalam kemitraan harus dijauhkan adanya kawin paksa dalam tanda kutip ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Oleh karena itu pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Ya, paling tidak kalau ada yang nyinyir lah, ini kan miskin makanya mau bermitra, ya paling tidak siap untuk untuk bermitra dengan daerah yang lebih besar, mempersiapkan diri untuk memantaskan diri begitu. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil. Jadi jangan sampai ada semacam penguasaan lah, ini kan belum siap yang kecil ini, jadi yang besar ini kayak menguasai seperti itu. Artinya harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi, maka artinya harapannya itu harus saling terpenuhi. Jadi ya yang kecil berharap bagaimana, yang daerah yang besar berharap bagaimana, itu saling terpenuhi, saling membutuhkan ya, mutualisme. Analisis kemitraan ya. Jadi kemitraan itu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang. Suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Meskipun ini dilakukan oleh daerah, tapi memang ada tujuan bisnis yang ingin dilaksanakan, yaitu bisnisnya lancar, kemudian perekonomiannya naik seperti itu. Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal oleh sejumlah nama, diantaranya strategi kerjasama dengan pelanggan. Ada nama lainnya ya, yaitu strategi kerjasama dengan pelanggan, ada strategi kerjasama dengan pemasok, dan pemanfaatan sumber daya kemitraan. Lalu dari analisis tersebut, maka
ada kemitraan-kemitraan yang sekiranya tidak sesuai gitu ya. Adanya kurang transparansi dalam pelaksanaan kepres, ada realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan, kemitraan tidak berkembang baik, para laba dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Nah, ini dari analisa kemitraan yang sudah dijalankan, ada beberapa hal yang belum sesuai. Lalu apa kendala umum kemitraan? Kemitraan pastinya memiliki kendala-kendala ya. Di antaranya perbedaan yang masih besar antara usaha besar dan usaha kecil. Nah, dari perbedaan ini tentunya akan menimbulkan akan menjadikan kendala karena perbedaan yang sangat tinggi itu. Biasanya yang bermitra itu memang cari yang sepadan, tapi tidak jarang juga daerah yang kecil pengennya juga bekerja sama dengan daerah yang besar. Kualitas produksi belum terjamin ya, karena kualitas produksinya kurang, akhirnya yuk bermitra. Itu juga kendala, sehingga dengan bermitra diharapkan kualitas produksinya akan terjamin. Kerjasama kurang berkembang, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kerjasamanya kurang berkembang, ada kendala-kendala lain ya. Lalu unit bisnis bersifat integral vertikal, jadi sifatnya itu vertikal ke atas terus, jadi kurang menyentuh yang bawah atau yang sesama gitu ya. Ini juga tidak baik, bisa menyebabkan kendala. Belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari unit bisnis dan unit kerja. Jadi alih teknologinya masih kurang ya, teknologinya belum memadai. Kemudian belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan, dan belum berkembangnya unsur pendukung ya. Pendukungnya kurang juga bisa menjadi bisa menjadi kendala. Ini ada pola-pola kemitraan, sudah dibahas juga di kelompok 12, nanti pelajari lagi, sudah bahas juga di YouTube saya yang sebelumnya, di kelas juga sudah dibahas. Ini hanya menambahi gitu ya. Ini pola kemitraan kerjasama macam-macam ini ya. Kalau yang pertama ini macam kerjasama, ada kerjasama keterkaitan antara hulu dan hilir, lalu kerjasama keterkaitan antara hilir dan hulu, lalu kerjasama dalam pemilik usaha, kerjasama dalam bentuk bapak anak angkat, ini istilah-istilah ya. Kemudian kerjasama dalam bentuk bapak angkat sebagai modal ventura. Yang ini nanti mahasiswa akan saya minta atau akan saya tugaskan untuk menjelaskan satu persatu. Yang berikutnya, yang sebelahnya ini adalah tentang kemitraan. Jenis-jenis kemitraan itu ada inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, dan keagenan. Ini juga sudah ada di materi ke-12, dan dibahas juga di kelas. Lalu apa saja syarat-syarat dan bentuk kemitraan kerjasama guna memajukan perekonomian daerah? Ya, jadi kemitraan itu tentunya ada syaratnya agar dua pihak atau beberapa pihak yang bekerjasama itu saling menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Syarat-syaratnya yaitu memiliki tujuan umum yang sama, kemudian ada kesetaraan, ada saling menghargai, saling memberi kontribusi, ada efek sinergi, dan ada saling menguntungkan. Ini harus ada saling ya, atau kedua belah pihak melakukan hal yang sama, jangan berat sebelah, itu syaratnya. Karena kemitraan itu untuk kebersamaan, tidak salah satu yang untung satunya buntung atau yang satunya rugi. Jadi memang harus ada kata saling, dua-duanya itu saling melakukan hal tersebut ya. Syarat-syaratnya itu ya tadi, tujuannya sama, ada kesetaraan, saling menghargai, saling memberi kontribusi, saling bersinergi, saling menguntungkan. Lalu ini saya ada menerapkan contoh kemitraan dan kerjasama guna memajukan perekonomian daerah ya. Ini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama ada pelaksanaan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bank lingkungan sebagai tanggung jawab sosialisasi perusahaan di PT Bank Negara Indonesia BNI cabang Purwokerto. Nah, ini juga ada contoh lain, nanti bisa dibaca sendiri. Tentunya mahasiswa juga akan saya tugasi untuk mencontohkan penerapan kemitraan dan kerjasama dalam memajukan perekonomian daerah.
Berikutnya kita akan mengenal tentang kelembagaan kemitraan ya. Bagaimana kemitraan itu juga harus melembaga atau harus ada aturan yang jelas ya. Kita mengenal sekilas tentang kelembagaan. Kelembagaan mengandung dua pengertian, yaitu menurut institusi atau pranata dan organisasi. Pengertian kelembagaan sebagai organisasi lebih mudah dikenal dalam bentuk nyata seperti KUD, koperasi, unit desa, bank pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian sebagai pranata dapat dikenali melalui pemahaman unsur-unsur lainnya. Kelembagaan sebagai arti institusi atau pranata mengandung 4 unsur pokok, yaitu ada aturan main atau rule of game, ada pengaturan hak dan kewajiban atau property right, ada batas yurisdiksi atau ikatan, serta adanya sanksi. Nah, itu ada 4 unsur dalam kelembagaan yang sebagai institusi atau pranata. Aturan main menyangkut pada bagaimana seharusnya dilakukan. Property right menyangkut pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang dan apa yang diperolehnya. Ciri-cirinya adalah adanya struktur, tujuan yang jelas, mempunyai partisipasi, teknologi, dan sumber daya. Jadi ini ciri kelembagaannya. Apabila kemitraan ini dibentuk dalam lembaga atau kelembagaan atau organisasi, itu harus ada ciri-cirinya atau memuat 4 unsur pokok tadi dengan ciri adanya struktur organisasi, ada tujuannya, visi misi gitu ya, kemudian ada partisipasi, ada anggotanya, ada pesertanya ya, ada mulai struktur organisasi tadi ya, ada partisipasi aktif, dan ada pelibatan teknologi dan sumber daya. Kelembagaan merupakan rule of the game dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, atau secara lebih formal merupakan aturan yang membatasi dalam bentuk interaksi manusia. Selain itu, kelembagaan juga merupakan aturan prosedur yang menentukan bagaimana manusia bertindak dan atau berperan sebagai secara organisatoris yang bertujuan untuk memperoleh status atau legitimasi tertentu. Oleh karena itu, kelembagaan merupakan suatu sistem organisasi dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan sumber daya. Jadi diharapkan dengan adanya kelembagaan ini, sumber dayanya akan lebih bagus, teknologinya akan lebih baik. Tentunya goalnya adalah bisa memajukan perekonomian daerah. Ini dalam pembahasan kita tentang kemitraan dan perekonomian daerah. Kita akan membahas tentang materi berikutnya tentang prinsip-prinsip menjalankan kemitraan. Ini juga sudah dibahas di kelompok 12. Ini mengulang saja, ada penambahan ya. Nanti mahasiswa juga bisa mencari prinsip lainnya ya. Yang tadi ada kesamaan visi misi, ada kepercayaan atau trust, ada saling menguntungkan, ada efisiensi dan efektivitas, ada komunikasi dialogis atau saling menghargai ya. Bukan hanya satu yang berkuasa, satu diam saja, tapi memang ada dialog gitu. Kemudian ada komitmen yang kuat ya. Kalau tidak ada komitmen, nanti baru kerjasama di awal sudah selesai atau tidak ada berkelanjutan atau berbuat seenaknya sendiri ya gitu. Jadi itu kan nanti tidak komitmen atau ditinggalkan begitu saja kerjasamanya, kan tidak boleh. Itu harus memenuhi prinsip-prinsip kemitraan yang ini juga. Lalu model kemitraan yang tadi di atas juga ada ya, model inti plasma, ada subkontra, kemitraan dagang umum, kemitraan kerjasama operasional. Ini juga sudah ada penjelasannya, sudah dijelaskan juga di materi sebelumnya. Jadi nanti mahasiswa bisa membaca-baca lagi karena materi 12 dan 13 ini saling terkait atau satu tema dibagi 2 pertemuan. Yang ini yang terakhir, kelebihan dan kekurangan pola kemitraan juga sudah ada di kelompok 12. Mahasiswa akan saya minta untuk mengulang kembali atau membaca kembali materi yang ada di kelompok 12. Kita akan fokus di kelompok 13 ini tentang contoh-contoh penerapan kemitraan ya. Kemudian bentuk-bentuk kemitraannya apa saja, kemudian apabila ada penyelewengan atau ada ketidaksesuaian, contohnya bagaimana, solusinya bagaimana, itu ada di materi ke-13 ini. Baik, demikian materi di kelompok 13 atau pertemuan terakhir mata kuliah ekonomi budaya dan kearifan. Memang belajar tentang ekonomi budaya dan kearifan lokal ini sangat menyeluruh. Kita bisa mempelajari tentang pariwisata, pertanian, perekonomian,
pemerintahan, kewarganegaraan, budaya, tradisi, gotong royong, semuanya lengkap di sini. Tinggal bagaimana mahasiswa mengaplikasikan atau menerapkan apa yang didapatkan dari teori kemudian diterapkan langsung, kemudian menjaga tradisi, kemudian melestarikan dan sebagainya. Itu juga bagian dari kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Materinya memang kompleks dan ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Sehari-hari yang kita jalani. Paling yang tidak tersentuh adalah jika sudah memasuki ke area pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah atau provinsi maupun yang nasional. Tapi kalau masih lingkupnya desa, kita bisa mengikuti atau memang menjalankannya sehari-hari. Baik, itu saja dari pertemuan ke pertemuan, semuanya sudah dibahas, semuanya sudah didiskusikan. Apabila masih ada yang kurang atau ada yang perlu dibahas, silahkan dibuka di kolom komentar. Bisa juga nanti didiskusikan di kelas, bisa juga di grup WA. Semuanya akses untuk diskusi masih bisa dibuka semuanya ya, bisa di grup WA, di kolom komentar YouTube, bisa di kelas langsung secara offline. Baik, itu saja, semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.